Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi mengenai politik, khususnya di dalam negeri yang paling terkini. Nah, di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan pernyataan dari Muhammad Khodari dan Helmi Yahya yang mengkritisi akibat dari beberapa blunder fatal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, yang salah satunya yang paling penting adalah tanpa sadar telah menghapus dari jutaan mimpi anak-anak Indonesia untuk bisa tampil di pentas dunia dalam Piala U20 saat itu. Lalu seperti apa kelanjutannya? Kita langsung aja cek videonya bersama. Popularitas jangan diabaikan. Anda nggak mungkin bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan cepat, dengan optimal kalau nggak didukung oleh rakyat. Tapi dukungan rakyat kalau nggak ada teknokrasinya, ya Anda jalan di tempat. Atau bahkan Anda akan mengalami suatu kemunduran tanpa Anda sadari. Gitu. Setuju. Kita isu sinkronisasi lagi-lagi saya pikir ini isu yang sangat penting. Iya. Saya pikir kalau ini jalan dengan mulus, Indonesia saya percaya bahwa akan menjadi lebih baik. Betul Pak Helmi. Ini sesuatu yang kayaknya menurut saya belum cukup dieksplorasi. Ya, ini isu utama nih. Isu utama dalam masa-masa transisi ini. Benar. Nah, makanya menarik ketika saya melihat ada Pak Dasko dan kawan-kawan ya ketemu dengan Bu Sri Mulyani. Menurut saya itu satu inisiatif yang sangat nyata, sangat konkret dan memang real dibutuhkan pada hari ini gitu loh. Kan ibarat begini, kita mau dari satu kepemimpinan di perusahaan ke kepemimpinan berikutnya. Kan harus tahu isi perutnya kan begitu kan, dan bagaimana adaptasi terhadap rencana-rencana yang akan datang. Nah, pada sisi yang lain saya melihat sebetulnya Pak Jokowi juga sebetulnya ini dengar-dengar nih ya, katanya ya, bahwa sebetulnya sudah disiapkan juga dari Pak Jokowi, bukan hanya misalnya dengan Pak Prabowo itu duduk di sebelahnya Pak Jokowi, bukan hanya dengan Pak Jokowi meminta Pak Prabowo ketemu dengan berbagai tokoh, baik dalam negeri dan terutama luar negeri, gitu ya, tampil di forum-forum yang strategis untuk Indonesia. Tetapi hemat saya juga harusnya di dalam pemerintahan atau kabinet itu sendiri juga ada ikhtiar juga untuk menyiapkan semacam katakanlah tim transisi gitu. Dan mungkin ini tunggu tanggal mainnya ya. Mudah-mudahan benar bahwa nanti akan ada upaya sinkronisasi dari, jadi ada tim dari Pak Prabowo katakanlah begitu, tapi ada juga tim dari Pak Jokowi gitu yang ketemu yang ketemu gitu. Jadi sebetulnya itu kan 2014 pernah ada idenya juga tim transisi dari Pak Jokowi kan sudah dibentuk pada waktu itu. Tetapi suatu sinkronisasi atau komunikasi yang intens dengan timnya Pak Jokowi dengan timnya Pak SBY waktu itu kan nggak terjadi karena ada hambatan-hambatan politis dan hambatan-hambatan psikologis pada waktu itu antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Nah, tentu kita berharap bahwa wacana, gagasan, kemudian konstruksi mengenai sinkronisasi ini akan lebih mengemuka lagi ke depan gitu. Tapi kita belum bisa bicara banyak karena memang ini semua tergantung secara teknis kepada pembicaraan atau perencanaan dari Pak Prabowo ya, Pak Dasko, kemudian Pak Jokowi, dan mungkin ada tim atau orang nanti yang akan ditunjuk gitu loh. Saya nggak usah sebut nama ya orangnya ya. Nggak salah. Ya. Saya juga bisa nebak lah. Dan penonton kita cerdas banget. Iya. Tapi ini ya, jadi semoga banget kita sebagai warga negara bahwa pemimpin kita atau orang yang pernah memimpin ini hubungannya baik lah ya. Betul. Jadi jangan lagi kan saya waktu dipanggil ke istana yang masalah cawe-cawe itu, kan saya berhadapan langsung dengan Pak Jokowi waktu saya nanya, Pak, kita itu sejarah kita tuh seolah-olah nih ditulis di mana pemimpin pengganti nggak akur dengan yang digantikan. Iya. Ya kan, makanya itu aduh capek banget tiap kali ada pemimpin baru berubah lagi. Jadi dan itu yang kita harapin. Dan kemarin ada wacana presiden club gitu ya. Menurut Khodari gimana ya? Bagus. Bahwa para presiden itu bertemu punya forum. Pada hari ini kan memang kalau kita bicara format, ya, memang pilihannya nggak terlalu banyak. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto kan ada yang namanya Dewan Perwakilan
Agung, ya DPA, ya, ada wadahnya secara kelembagaan. Tetapi sekarang kan udah nggak ada lagi. Yang ada adalah Dewan Penasihat Presiden, ya. Nah, itu. Nah itu kan penasihat presiden itu tidak cukup besar saya kira untuk menampung. Ada One Team Press. Ya One Team Press, maksudnya Dewan itu. Pertimbangan Dewan Presiden, Pertimbangan ya. Presiden. Nah One Team Press itu saya lihat tidak cukup besar untuk bisa menampung mantan-mantan presiden. Karena itu yang menjadi inisiatif atau menjadi kreasi pada hari ini adalah sebatas dalam tanda kutip adalah Presidential Club. Gitu. Dan itu artinya menurut saya sesuatu yang informal karena memang tidak ada sebenarnya keren banget itu kerangka hukumnya. Ya, keren banget itu. Keren banget. Ada dua manfaat paling tidak dari Presidential Club. Pertama tentu masukan-masukan dari soal pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan dari mereka-mereka yang sudah mengalami, walaupun tentu masing-masing presiden akan punya cara dan gayanya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Bahwa pemimpin kita ini boleh berasal dari partai politik yang berbeda, bahkan misalnya oposisi. Katakanlah misalnya Bu Mega oposisi, tetapi untuk kepentingan negara paling tidak secara personal tetap bisa ketemu. Mereka bersatu. Tetapi ya itu yang justru mungkin pada hari ini justru paling sulit gitu. Khususnya kalau kita bicara mengenai Ibu Mega, karena kalau bicara Presidential Club kita atau saya belum terbayangkan gitu bahwa Bu Mega bisa bergabung. Kalau tiga itu udah aman ya? Iya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY udah aman itu. Bisa ketemu. Tapi kan begitu Ibu Mega kan ketemu dengan Pak SBY, habis itu ketemu dengan Pak Jokowi. Nggak kebayang saya. Nah itu komplikasinya itu yang berat atau besar sekali. By the way mengenai transisi pemerintahan, sebetulnya kita tidak cukup bicara mengenai nasional loh, Kak Helmi. Justru sekarang momennya masuk kepada bab pilkada. Ini itu adalah peralihan kepemimpinan pada tingkat lokal, pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota. Nah pada kesempatan ini saya mau menyampaikan juga, ini masih kaitan dengan Pilpres 2024, bahwa pilkada serentak pada tahun 2024 lepas dari pro kontra dan masalah-masalah teknis yang terjadi, itu dibuat serentak bukan karena kecurangan, bukan karena rencana kecurangan Pak Jokowi gitu, mengganti dengan PJ supaya nanti kemudian bisa memenangkan 02 misalnya gitu. Bukan. Yang sudah pernah saya jelaskan adalah bahwa itu adalah rancangan dari partai politik yang merasa habis waktunya kalau bicara pilkada yang tidak serentak. Tiap hari ngurusin pilkada aja katanya, nggak sempat mikir. Nah itu benar. Diputuskan tahun 2016. Tetapi sebetulnya salah satu alasan lain yang waktu itu saya lupa eksplorasi adalah bahwa ada keinginan, ada harapan, ada keyakinan bahwa untuk sinkronisasi pemerintahan di tingkat pusat, sinkronisasi pembangunan, sebisa mungkin masa jabatan pemerintah di tingkat pusat itu kurang lebih sama atau bareng dengan kepala daerahnya. Gitu Kak Helmi. Satu paket. Jadi ketika pemerintahan pusat punya rencana, mulai bergerak, itu ke bawahnya juga sejalan. Dalam pengertian mulainya paling tidak bareng-bareng. Gitu. Tentu ini masih bisa diperluas dengan misalnya bahwa bagaimana kepala daerah itu kurang lebih sikap politiknya itu jangan kontra lah misalnya gitu ya dengan pemerintah pusat ya. Tapi itu kan sesuatu yang memiliki dinamika sendiri. Tetapi paling tidak, bayangkan nih, presiden baru dilantik pada bulan Oktober. Pilkada serentak bulan November. Ya katakan nanti bulan Januari sudah dilantik itu gubernur baru, kepala daerah, bupati baru, wali kota baru. Jadi more or less 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran itu juga akan bareng dengan pemerintahan bupati, wali kota dan gubernur yang akan dipilih nanti. Tapi gitu. Nah itu menurut saya adalah bentuk sinkronisasi juga sebetulnya. Jadi kalau kan itu sempat kita ada isu barisan nasional. Ya bahwa pemenang pemilu ini bersatu mengajak yang lain supaya sinkron. Betul. Dan sekarang lebih yang mengemuka bahwa persaingan di Pilpres itu ke pilkada juga terbawa. Sehingga kalau partai dari PDIP mohon maaf tidak akan misalnya didukung oleh dengan partai pendukung 02 dan sebagainya. Itu yang mencuat sekarang. Betul. Nah, itulah maksud saya sinergitas atau sinkronisasi next level. Kalau kita bicara pemerintah daerah yang disampaikan oleh Bung Jeffrey Giovanni Bang JG. Jadi Barisan Nasional itu bukan hanya untuk menjaga
stabilitas politik di tingkat nasional, untuk menjaga soliditas di tingkat nasional, tetapi juga menjaga soliditas di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Daerah, itu penting. Itu penting. Ya. Gitu. Karena bayangkan kalau ada kebijakan pemerintah pusat, lalu kemudian ditolak oleh pemerintah daerah, itu ongkosnya bisa sangat-sangat mahal loh. Contoh nih, ini pasti rame nih. Ya. Karena ngulang lagi, Piala Dunia U20. Gagal gara-gara apa? Ditolak oleh pemerintah daerah. Iya. Khususnya oleh Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Ya, yang waktu itu namanya Ganjar Pranowo. Itu kan suatu kehilangan, loss of opportunity, ya, kehilangan dari segi apa? Pertama dari investasi. Setahu saya itu ya ada beberapa versi sih. Dengar-dengar ada yang katanya persiapan Piala Dunia U20 itu 1,5 triliun, ada yang 3 triliun. Kemudian kita bicara mengenai bagaimana perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. UMKM, kemudian travel, hotel, dan yang lain-lain gitu. Yang kemudian semuanya jadi bubar, duit nggak jadi masuk. Bahkan UKM-UKM yang memproduksi souvenir-souvenir, souvenirnya udah dibikin, eventnya nggak terjadi, nggak ada yang beli. Ya, artinya rugi kan, barang itu tidak terpakai. Kemudian nama besar Indonesia di kancah internasional, trust dari FIFA, dari belum negara peserta, lagi yang tidak kalah penting, mimpi dari anak-anak Indonesia yang ingin bermain pada pentas dunia itu. Pentas dunia. Iya, itu mimpi jutaan anak-anak Indonesia yang membayangkan dirinya ya, untuk bisa bermain di Piala Dunia. Tapi saya pikir yang kemarin membuat itu nggak jadi juga, nggak berpikir dampaknya sebesar itu sebenarnya. Oh iya. Saya percaya banget lah. Iya. Jadi yang penting begini, yang penting adalah kita lesson learn bahwa pemerintahan daerah itu implikasinya terhadap pemerintahan pusat itu besar. Ya. Itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau kita bicara program pemerintah untuk negara sebesar Indonesia ini, maka memang tidak mungkin hanya mengandalkan kepada pemerintah pusat saja. Ya. Semua implementasi itu terjadi pada pemerintah daerah. Ya. Provinsi dan terutama kabupaten kota. Ya. Karena sekarang ini ada yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah. Ini makhluk yang otonomi daerah. Nah, bayangkan kalau pemimpin pada tingkat lokal itu memiliki visi, misi dan sikap yang berbeda dengan pemerintah pusat. Jadi A di atas bilang A, di bawah bilang B, ke bawahnya lagi udah jadi C. Jangan-jangan X, Y, Z. Nah, itu dia yang yang repot. Jadi ini isunya lagi sinkronisasi. Sinkronisasi antara level daerah dengan sama pusat dan di atas. Iya, kalau di awal tadi kan kita diskusi sinkronisasi dari pemerintahan sekarang ini kepada pemerintahan berikutnya kan. Betul. Sekarang ini yang tidak kalah penting dan justru sangat-sangat penting karena gini, kalau sinkronisasi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan 2-3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tetapi kalau ini 5 tahun. Dan bahkan seterusnya. Ya, pemerintahan pusat, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran sudah dilantik menjalankan ke pemerintahan, kepala daerah juga dilantik. Ya, sinkronisasinya 5 tahun itu. Bagaimana program-program di tingkat pusat itu akan dijalankan di level provinsi dan kabupaten kota. Jangan lagi terjadi ya kemarin yang lalu-lalu ada bupati wali kota yang tidak patuh sama gubernurnya. Kadang-kadang ada kabupaten yang memang APBD-nya lebih besar daripada provinsi kadang-kadang, atau PAD-nya lebih besar. Sehingga dia bilang saya tidak perlu. Saya pikir akan repot sekali kita dalam rangka mengejar ketertinggalan ya Kodari. Iya, pada titik itulah kemudian saya ini exercise. Saya berpikir bahwa gubernur itu memang tidak dipilih langsung. Gubernur itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ya. Karena memang konstruksinya, undang-undang yang ada sekarang, bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi dia betul-betul menjadi pembantunya presiden dalam mengelola daerah. Saya melihat pembagian tugas dalam membantu presiden itu ada dua kategori. Pertama, membantu berdasarkan bidang itu menteri. Kominfo, kepala bidang, pariwisata, kepala badan, PUPR, kan? Apalagi hukum, semua. Olahraga, semua bidang kehidupan kan. Tapi di sisi yang lain juga bicara mengenai pengelolaan berdasarkan wilayah. Itulah para gubernur. Gubernur itu kalau dia ditunjuk oleh presiden, dia betul-betul menjadi wakilnya presiden. Nah, dengan jumlah kabupaten kota yang begitu banyak di Indonesia, 500 lebih, wilayah yang begitu luas, ya nggak kebayang memang presiden itu harus mengendalikan sendiri secara langsung. Pada hari ini memang sudah ada manajemen, sudah ada pengelolaan, baik lewat kementerian, lewat departemen, ya kan, dibantu juga oleh gubernur,
terutama yang kerjasamanya baik. Ya, ya, ya. Karena kalau nggak baik dia malah motong program pusat gitu. Tetapi sebetulnya kalau menurut saya bisa lebih optimal lagi. Kalau gubernur itu ditunjuk oleh presiden, nggak usah ikut pilkada. Nggak usah. Ya. Nah, ketika ada pilkada itu seringkali terjadi benturan di daerah antara gubernur dengan kepala daerah. Gubernur yang nyalon itu dia bisa saja punya jago atau punya teman gitu ya, atau garis partai bahwa calonnya di kabupaten adalah si X gitu. Ternyata yang menang Y gitu, kelahi itu nanti. Nah, tapi kalau gubernurnya tidak maju, dia kan tidak punya dendam masa lalu. Dia nggak punya konflik pada saat pilkada kan. Dia taunya cuma mewakili pemerintah pusat di daerah. Dia taunya dia menjadi wakilnya presiden gitu loh. Dan tugasnya itu adalah koordinasi, distribusi APBD tingkat provinsi, pengawasan. Ya dong ya. Jadi menurut saya kok agak hakul yakin bahwa konflik-konflik yang terjadi antara bupati wali kota dengan gubernur itu akan berkurang loh jumlahnya. Pasti. Kalau gubernurnya ditunjuk oleh presiden akan berkurang. Dan belum tentu orang politik juga ya gubernurnya. Menurut saya mostly kemungkinan nanti akan datang dari birokrasi. Kemungkinan Kemungkinan. Tapi menurut saya jangan dikunci hanya kepada birokrasi lah. Harus dibuka dua ruangnya. Di level tingkat 2 bupati, wali kota baru silakan kita mereka langsung. dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Karena memang otonomi daerah di level kabupaten kota, dan karena itu memang ya siapa yang programnya itu lebih mengena di hati masyarakat setempat, silakan. Itulah yang dipilih. Tetapi kalau kita bicara gubernur, kan nggak ada bukan otonomi daerah di situ. Yang ada di situ adalah kewenangan pemerintah pusat, perwakilan pemerintah pusat di daerah gitu. Jadi dirijennya kabupaten kota yang ngakurkan bupati yang nggak kompak misalnya, itu gubernur. Misalnya ada satu persoalan perbatasan kan antara dua bupati terjadi di Sumsel ya. Sering lah di mana-mana itu. Antara Palembang sama Banyuasin. Iya betul. Palembang sama Banyuasin. Sering ribut mengenai garis batas, mengenai fasilitas-fasilitas, kantor-kantor pemerintah. Itu yang ngakurkan itu nanti gubernur menurut saya gitu. Oke. Ya, ini salah satu ide ya untuk ke depan. Bagus. Gitu. Kok dari dampingin Pak Jokowi ngomong lagi ya. Termasuk ada orang yang nyerobot. Kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah momentum bagaimana antara riset ya, antara sesuatu yang dikerjakan secara metodologi ilmiah itu menemukan perwujudannya dalam dunia nyata dengan mata kepala sendiri. Bagaimana angka-angka ya, saya bilangnya angka-angka, lihat 75%, 80% kepuasan kepada Pak Jokowi itu saya lihat wujud nyatanya di ekspresi masyarakat, dalam keseharian masyarakat. Gitu. Nah itu suatu kelebihan dan suatu anugerah yang nggak semua orang ya bisa, nggak semua peneliti lah bisa mendapatkan kesempatan itu. Oh gini angka-angka itu ya ternyata dalam dunia nyata gitu. Asik juga memang luar biasa. Dan sejak itu kok dari senyumnya lebar banget gitu. Nah itulah potret dari panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar tentang kekuasaan, tetapi politik itu adalah lebih dari bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, saya bisa berbagi pesan bahwa politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam adanya perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan kesejukan dan harmonis. Dan ada lagi yang lebih penting lagi buat kita semua, yaitu tidak ada kata terlambat untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk masa depan anak dan cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.